Nah, ini untuk dasar-dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu, supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam, saya bukan masuk sebagai jemaat, saya masuk sebagai part dari penyembah tertinggi. Karena Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam pimpinan Tuhan kita, dalam pimpinan Roh Kudus-Nya, agar kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Nah saudaraku, viral hari-hari ini seorang yang namanya Jesslyn yang mulai berkeliaran di media sosial untuk mulai membahas tentang iman Kristen, yang katanya dia adalah seorang yang tahu firman, ya. Nah, saya ingin menanggapi ini, saudaraku, ya. Apa yang disampaikan, saya tertarik menanggapi. Saya melihat dari sebuah channel seorang apologet Kristen yang membahas tentang video Jesslyn, ya. Dan saya juga tertarik untuk sedikit menanggapi, saudaraku, ya. Saya melihat bahwa dasarnya saja udah salah Jesslyn ini. Dia mengatakan bahwa dia 7 kali dibaptis. Pengakuannya dia mengatakan bahwa sampai 7 kali dibaptis. Ya. Mungkin tujuan dia ingin menyampaikan kepada pendengarnya bahwa benar loh bahwa dia adalah seorang Kristen yang tahu firman, bahkan Kristen yang benar-benar Kristen, bukan Kristen kaleng-kaleng, sampai 7 kali dibaptis. Ya. Saudaraku, ini sudah salah. Menurut saya, ini sudah ngibul, ya. Karena dalam kekristenan kita tidak perlu dibaptis berkali-kali. Kalau memang dia melakukan itu, berarti dia mempermainkan baptisan, atau karena seolah-olah dia ingin diakui bahwa dia orang Kristen yang tahu. Jadi perlu kita ingat bahwa baptisan itu bukan suatu ukuran seseorang dia sungguh-sungguh. Kenapa nggak sekalian aja kamu bilang bahwa saya 100 kali dibaptis? Ya kan? Jadi baptisan itu bukanlah ukuran bahwa orang itu sungguh-sungguh. Benar nggak? Ya. Saya, saudara, hanya 1 kali dibaptis. Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Baptisan itu adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Kita hidup baru bagi Kristus. Bukan saat pindah gereja baptis lagi, saat pindah gereja baptis lagi. Itu namanya mempermainkan baptisan. Sampai 7 kali, ya. Ini kan menurut saya ngibul. Tidak mengerti tentang kekristenan, ya. Jadi apa yang ingin kita tanggapi ke depan itu sudah salah. Karena dasar-dasar pernyataan dia itu udah salah, saudara. Jadi kita anggap bahwa dia ini ngibul. Dan ketahuan nantinya dengan pernyataan-pernyataannya, saudara. Saudara, kita dengarkan pernyataan Jesslyn ini, ya. Supaya saudara bisa dengar sendiri. Di video sebelumnya itu tercantum komentar di kolom komentar yang cukup membuat orang tersentak, ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik bertanya-tanya, ini benar enggak? Gitu kan? Jangan-jangan bohong. Yang utama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Ini apa itu? 7 kali. Kenapa itu? Kenapa itu? Nah, ini untuk dasar-dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu, supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam, saya bukan masuk sebagai jemaat, saya masuk sebagai part dari penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, yaitu pendeta. Kenapa dia bisa dibaptis 7 kali? Karena dia masuk sebagai penyembah tertinggi. Ini kan sangat ngibul, saudara. Di mana ada orang masuk dalam gereja dibaptis 7 kali sebagai posisi penyembah tertinggi, ya. Jesslyn, ya. Udahlah, ya. Ini udah semakin ketahuan. Lu ngarang-ngarang aja, ya. Ini saya hanya ingin memberikan firman Tuhan kepada Anda. Saudara bisa share lah, ya. Supaya sampai ke telinga Jesslyn atau para penyesat-penyesat yang lain, ya.
yang tidak mengerti iman Kristen tapi suka otak-atik iman Kristen. Ini perhatikan ini. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kepada Yesus maksudnya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Hati-hati Jesslyn, hati-hati ya si Kainama, hati-hati juga yang Dodi Tan kalau tidak salah ya, yang suka menyerongkan Bible. Ya, ini kata Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak punya kapasitas dalam menjelaskan Alkitab, jangan. Apalagi Jesslyn ini yang sampai 7 kali dibaptis karena masuk dalam kekristenan gereja sebagai penyembah tertinggi. Ya, saya ini seorang kalau dibilang penyembah tertinggi, ya, cukup 1 kali dibaptis. Tetapi apapun yang terjadi, keimanan saya tidak akan goyang. Kenapa? Karena saya sudah tahu sungguh-sungguh penyelamat itu Yesus Kristus. Ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 1 Yohanes 4 ayat 3. Kalau seseorang tidak percaya Yesus datang dari Elohim sebagai manusia, itu adalah roh penyesat. Jadi kalau saudara hanya mempercayai Yesus hanya sebagai nabi, sebatas manusia, mencintai Yesus, kami juga cintai Yesus, sebatas nabi, saudara itu masih roh penyesat. Ya. Jadi Jesslyn, ya, semakin kelihatan apa yang kamu sampaikan di media sosial, sudahlah bertobat saja ya, supaya kamu tidak mengalami kengerian nantinya. Ya. Dan jangan sampai menyesal. Itu pesan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang juga penyembah tertinggi. Ya, saudara, ini sangat penting ya agar kita tidak disesatkan karena kadang ada orang yang halus cara menyesatkannya. Ya, mengatakan bahwa dia adalah seorang yang dipakai Tuhan, tetapi hati-hati saudara. Dasar kita adalah Alkitab yang tertinggi, kita mengetahui benar apa tidak itu dari Alkitab. 2 Timotius 3:16. Saudara baca. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang, menyatakan kesalahan, supaya kita tahu jalan kita benar. Biar firman ini saudara, video saya ini menolong saudara-saudara sekalian untuk semakin mengerti dan semakin paham orang-orang di luar sana yang melakukan penyesatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.